Scaling itu bukan hanya sekedar tiba-tiba cabang kita dari 10 jadi 100. Itu kadang-kadang itu skill yang ada di kepala kita, ya. Dari 10 cabang jadi 100 cabang gitu ya. Dari 100 cabang kita pengen 200 cabang. Nah, selain daripada scale model seperti itu, dia katakan bahwa connection itu juga scalability. Nah, connection itu maksudnya seperti apa? Jadi, misalkan kita semua punya customer yang udah beli produk dengan kita punya database email mereka. Nah, selama ini kalau ada katalog baru aja kita blast. Ada katalog baru kita blast. Dan subjeknya pun udah langsung tulisannya save 30% atau save 19% karena COVID-19 gitu ya. Jadi kita ketahuan banget bahwa yang ngeblast ini adalah robot gitu. Nah, di dalam buku ini Company of One dikatakan bahwa kita bisa building scalability dengan membangun connection di masa-masa seperti ini ya, khususnya kalau gue relate itu secara personalized. Contohnya, siapa di sini yang pernah dapat email dari Chris Hemsworth, pemeran Thor? Ya, walaupun ini sebenarnya gue yakin ya memang part of the branding, part of the marketing strategy, tapi saya pernah dapat email dari Chris Hemsworth. Apa isinya? Kenapa? Karena gue ada daftar aplikasinya dia, aplikasi home trainingnya dia, home workout-nya dia. Jadi, jadi gue subscribe, bayar per tahun sekian dolar gitu ya. Jadi gue dapat email. Nah, tapi email yang dia kirim itu betul-betul secara personal. Dan dia benar-benar menyesuaikan dengan keadaan. Jadi kayak misalkan lagi COVID gini kita perlu meditation misalkan. Jadi dia sesuaikan. Dan walaupun kita ya ini bukan Chris Hemsworth beneran deh, udah pasti ini timnya gitu. Tapi kita seneng aja. Ini apps yang memang dibuat oleh Chris Hemsworth gitu. Tapi kita merasa oke lah worth it untuk dibuka email ini. Nah, jadi di masa-masa seperti ini ya teman-teman bisa build sesuatu, bisa building tribes, bisa building authority dengan teaching, dengan sharing, dan berikutnya kita bisa building connections, membuat segala sesuatu lebih personalized. Itu sih yang kalau gue boleh sedikit sharing. Terus apa lagi Bro Rico? Tadi kayak gue lihat catatannya cukup banyak nih. Catatannya cukup banyak. Tapi di sini semua isinya ide-ide segar yang bisa digunakan agar kita bisa mulai karena sebenarnya di Instagram saya pertanyaannya saya harus ngapain semua gitu. Terus di momen kayak gini konten-konten creator di YouTube Pak Bong itu lagi ningkat-ningkatnya. Jadi semua teman-teman YouTuber saya tanya apa yang kamu lakukan. Sekarang semua YouTuber lagi bagi-bagi laptop, bagi-bagi handphone, kerja 2 kali, bikin kontennya jadi 2 kali lebih keras karena views dan subscriber lagi meningkat banget gitu. Terakhir di momen COVID ini kan saya ada wawancara beberapa orang dan viewsnya juga hitnya besar-besar banget gitu loh. Karena orang behaviornya nonton di YouTube makin gila gitu. Jadi wawancaranya pakai telepon mungkin ya wawancaranya ya. Pakai telepon, pakai Zoom gitu. Terus juga sekarang banyak ibu-ibu yang punya kebiasaan tadinya masak di rumah, nggak difoto di Instagram. Terus kayak mama saya terus tiba-tiba foto di Instagram, lama-lama jualan, buka pre-order tapi ada yang beli juga gitu. Jadi tindakan-tindakan kecil apapun yang bisa kita lakukan dengan skill yang kita punya sekarang itu bisa kita gunakan sekarang, apalagi jika pivotnya ke produk-produk digital gitu. Itu sangat membantu sekali gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena gue sendiri juga melihat bahwa ketika mau normal ya, gue pengen nulis buku rasanya males banget, Bro Rico. Pengen nulis buku tuh rasanya males banget. Iya. Terakhir tulis buku tuh kalau nggak salah 2018 gitu. Jadi 2018 atau 2017 gitu. Jadi udah 2-3 tahun lalu. Dan sekarang jadi kepikiran mau nulis buku gitu. Karena kan kita bingung mau ngapain. Jadi gue pikir bahwa memang kondisi-kondisi seperti ini itu akan menciptakan the new norm ya. Jadi the new normal. Dan sebenarnya apapun yang kita kerjakan itu semua kita punya pengikutnya. Jadi ada yang memang dia suka masak gitu ya, itu pasti ada aja
mungkin kita nggak pernah ngajar, kita nggak perlu ngajar, kita hanya perlu rekam apa yang kita lakukan, dan itu akan ciptain pengikut sendiri gitu. Jadi sebenarnya momen seperti ini adalah momen dimana saya encourage teman-teman untuk buat atau coba ciptakan personal branding kalian gitu. Betul. Ya karena gue ambil kutipan sedikit quote dari Gary V. Ya, Gary V pernah ngomong seperti ini di dalam sebuah di Instagram atau di seminar dia bilang attention is the new commodity. Jadi perhatian atau atensi orang adalah komoditas baru. Ya, attention is the new commodity. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, bro tapi gue introvert nih, ya orang introvert nggak suka attention. Sebenarnya mohon maaf, Elon Musk itu juga introvert. Ya, jadi kita bisa lihat dari gesture dia, dan gue yakin juga Bro Rico pasti introvert. Bener Bro Rico? Iya benar. Cuman kalau di publik aja, betul. Benar. Jadi sebenarnya ya memang nggak ada yang salah dengan introvert, ya tapi keadaan sekarang, the new normal, orang itu suka segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas. Jadi dia suka dengan produknya, tapi dia nggak beli. Kenapa? Karena dia nggak kenal dengan founder dari produknya. Iya. Tapi produknya biasa aja, atau bahkan lebih mahal, tapi karena dia senang dengan foundernya, dia kenal dengan foundernya, dia mungkin bisa beli. Ini ya, dan gue lihat Bro Rico juga praktekkan itu ya bro ya. Jadi ada satu studi kasus menarik, Pak Bong. Karena kebanyakan konsumen saya yang menjadi reseller itu kan kebanyakan karyawan di daerah gitu, dan memang setelah kita riset secara offline, karyawan restoran dan lain itu mengikuti saya gitu. Nah habis itu kita mulai dong, si sosok Rico Wang ini mulai masuk ke pasar TikTok ya. Oh TikTok? Mulailah di TikTok, betul. Jadi kita main TikTok sebelum TikTok booming, makanya saya bisa request untuk dapat verified. Kalau nggak bisa ke kantornya langsung diajarin. Akhirnya konten pertama bagus, ada 2 juta views. Tapi di situ banyak orang yang hate speech karena dia belum kenal. Tapi setelah tapi lama-lama dia kenal gitu. Hitungan waktu 6 bulan itu beli produk di kita. Entah itu jadi reseller, entah itu apapun lah produknya. Setelah 6 bulan. Jadi memang yang tadinya dia nggak kenal dengan memberikan hate speech, terus kemudian dia kenal dan dia ngerasa dekat, akhirnya beli juga kok. Cuman butuh proses aja kok, waktu yang akan mengulur sampai dia beli kok gitu. Betul. Dan gue lihat banyak orang itu kenal Bro Rico, itu juga salah satu adalah kehebohan lu beli Ferrari bro. Iya, pro dan kontra itu. Iya betul. Tapi gini, kalau misalkan kita bilang pro dan kontra ya, gue balik lagi ke buku yang tadi Company of One. Dikatakan ada satu subtitle menarik, neutrality, saya tunggu, agak lupa nih. Jadi orang-orang netral intinya adalah orang-orang yang nggak akan punya pengikut. Oh, menarik ya. Jadi leader kita kalau di pilpres ya, leader kita 01 atau 02 gitu. Gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan kita punya satu point of view sendiri yang nggak netral, jadi hitam atau putih, jangan abu-abu. Sebagian besar orang akan nggak suka sama kita. Tapi sebagian orang yang suka sama kita itu sangat suka dengan kita. Jadi nggak setengah-setengah. Dan mereka tahu tujuan mereka follow kita itu untuk apa. Nah jadi ini juga saya sharing sedikit apa yang Bro Rico lakukan juga saya udah benar. Jadi saat kita membangun sebuah brand atau personal brand, jangan pernah takut ada sekelompok orang yang nggak suka sama kita, gitu. Karena jauh lebih baik dan orang akan membeli apa yang kita sharingkan ketika kita berdiri jelas di titik mana gitu. Jadi jangan pernah jadi orang netral. Nah ini salah satu yang saya dapetin di buku Company of One. Makanya kenapa juga di kondisi seperti ini saya pengen maksain diri untuk bikin buku. Mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini jadi nih Bro Rico. Oh 1-2 bulan. Ya mudah-mudahan. Oke. Nggak sabar. Ada pesan terakhir nggak Bro Rico sebelum kita
sebelum kita close nih, kira-kira buat teman-teman yang ngalamin para UKM atau para pelaku startup yang ngalamin bisnis, dan bagaimana sih strategi pivot atau ide-ide fresh yang mungkin Bro Rico boleh sharing tuh? Iya, jadi ada dua. Yang pertama itu di kondisi ini banyak sekali orang yang pertama gengsi untuk berjualan. Karena mereka menganggap bahwa menjual produk kesehatan itu sangat sangat tabu sekali, di mana kondisi di medis itu sedang membutuhkan produk. Nah, tapi di sisi lain kita sebenarnya disarankan oleh pemerintah untuk mulai menjual, ya, memproduksi, memakai dan memberikan produk-produk kesehatan khususnya masker kain. Karena kalau kita menggunakan masker kain kan ada kampanye tuh, ya berarti kita membantu para anggota medis yang membutuhkan masker medis. Dan di sisi lain, kalau kita nggak gerak maka perekonomian nggak tumbuh. Makanya mulailah menjual produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan, tetapi yang berhubungan dengan non medis gitu, bukan seperti manusia-manusia yang menimbun-nimbun barang gitu. Dan pasti ada yang nggak suka karena kok jahat banget ya. Tapi intinya sebaik-baiknya orang pasti ada hal-hal buruk yang nggak disetujuin. Dan sejahat-jahatnya orang pasti ada followers pendukungnya yang bilang dia tuh baik gitu. Jadi kita lakuin aja, setuju sama yang Pak Bong bicarain gitu. Nah yang kedua, di momen seperti ini kita, kalau saya secara personal nggak tahu berapa lama lagi momen ini akan selesai. Ada yang bilang informasi 1 tahun lagi, jadi 2021 nanti kita habis Happy New Year kita baru mulai kerja. Ada juga yang 3 bulan, ada juga 6 bulan. Tetapi di momen kayak gini kita nggak bisa wait and see. Kalau memang kita punya posibilitas untuk pivot, ya, bagaimanapun caranya, coba lakukanlah, ya. Kita boleh jadi orang yang optimis banget boleh, tetapi kita juga harus jadi orang yang realistis. Dan kalau kita bisa pivot dengan sangat cepat, ya udah lakukan aja gitu. Toh ternyata selama pivot yang saya lakukan ini ternyata berdampak bagus kok terhadap penjualan, dan memang ternyata tim saya bisa tetap tumbuh. Intinya seperti itu. Wow, thank you nih Bro Rico. Pasti banyak banget follower kita yang dapat manfaat dan sharing karena langsung dari orang yang memang praktisi ya. Jadi bukan teori tapi memang langsung sudah Bro Rico lakukan. Thank you ya Bro. Nanti setelah COVID selesai mungkin kita boleh atur waktu ya untuk ketemu ya. Oke, siap berguru dengan Pak Bong. Thank you. Oh ya, jangan lupa untuk follow Rico Huang ya. Oke. Thank you Bro. Bye. Thank you Pak Bong.